Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibba'i tullab, ayyuha musyarikuna al-kiram, muta'allimul lughatil arabiyyah wa muhibbuha, aqulu lakum jami'an ahlan wa sahlan wa marhaba fi akademiyatil lughatil arabiyyah aw nusammiha aba. Ayyuha muta'allimul lughatil arabiyyah wa muhibbuha, alhamdulillah wasalna al-yawm ila liqa as-sadis ashar. Ayyuha musyarikuna al-kiram, alhamdulillah wasalna al-yawm ila liqa as-sadis ashar. Sahabat Aba sekalian, peserta yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-16. Wahada min dimni ta'allumina aw wasalna ila nisfil liqa. Dan ini termasuk dari pembelajaran kita, dan kita telah sampai di pertengahan pertemuan untuk pembelajaran kita. Adadul liqa'ina isnan wasalasin. Adadu liqa'ina isnan wasalasin. Jumlah pertemuan kita seluruhnya adalah 32. Wa nahnu wasalna ila al-liqa' as-sadis ashar wa hadha bima'na nisfu min adadi liqa'ina. Wa hadha bima'na nisfu min ahadi wahada bima'na nisfu min adadi liqa'ina. Jumlah pertemuan kita 32 dan kita sudah sampai ke pertemuan yang 16, berarti kita sudah setengah jalan atau sudah setengah dari seluruh total pertemuan kita. Arju minkum antahamasu au antahfadu hamasatikum fi liqa'ina hada khasatan fi ta'allumi al-lughatil arabiyyah. Arju minkum antahfadu hamasatakum fi liqa'ina hada al khasatan fi ta'allumi al-lughatil arabiyyah. Saya berharap kepada sahabat Aba sekalian untuk menjaga semangatnya di pertemuan-pertemuan kita, khususnya dalam belajar bahasa Arab ini, insyaallah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tadribat, karena kita telah melewati 3 hiwar pada wahdah ar-rabi'ah, unit yang keempat ini, maka selanjutnya kita akan berlatih dengan latihan-latihan yang telah disediakan. Ista'iddu, bersiaplah. الوحدة الرابعة الحياة اليومية. Al-wahdatu ar-rabi'ah, al-hayatu al-yawmiyah. Unit yang keempat, yaitu kehidupan sehari-hari. الوحدة الرابعة الحياة اليومية. الدرس 31. مفردات إضافية. العرض. انظر واستمع وأعد. الوحدة الرابعة الحياة اليومية. الدرس 31. مفردات إضافية. العرض. انظر واستمع وأعد. Al-wahdah ar-rabi'ah, unit yang keempat, al-hayatu al-yawmiyah, kehidupan sehari-hari, pelajaran wahid wa salasun, ke-31. Mufradatun idhofiyah. Mufradatun idhofiyah. Mufradat di sini artinya adalah kosakata, idhofiyah tambahan. Mufradatun idhofiyah, kosakata tambahan. Al-ard
Ya, ini tampilannya semuanya. Undur wastami' wa'id. Lihatlah, dengarkanlah, dan ulangilah. Sahabat Abah sekalian, di sini kita akan mengulangi kosakata-kosakata baru yang akan kita pelajari. Kosakata-kosakata tambahan yang ada di hewar dari hewar 1 sampai hewar 3. Nastami. Mari kita dengarkan. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. Baik, demikian tadi al-awwal. Yang dimaksud al-awwal di sini adalah yang pertama. Ya, kita membedakan antara wahid dan al-awwal. Wahid artinya satu, sedangkan al-awwal yang ke satu atau yang pertama. Maka gambarnya di sini adalah pelari yang pertama dari sebelah kanan atau orang yang pertama dari sebelah kanan. Al-awwal kita menyebutnya. Sekali lagi, perbedaannya adalah al-awwal yang pertama. Kalau wahid itu artinya satu. Begitu juga asani. Asani artinya adalah yang kedua. Yang kedua. Kalau isnan atau isnatan itu artinya adalah dua. Sedangkan asani adalah yang kedua. Maka gambarnya di sini adalah orang yang kedua dari kanan atau pelari yang kedua. Demikian juga asalis artinya adalah yang ketiga. Kalau salasah itu artinya tiga. Salasah, tiga. Kalau asalis artinya adalah yang ketiga. Maka di sini gambarnya pelari yang ketiga atau orang yang ketiga. Demikian juga dengan ar-rabi. Ar-rabi ini artinya adalah yang keempat. Maka di sini yang digaris putih atau yang diputihkan adalah orang yang keempat dari sebelah kanan. Arba itu empat. Ar-rabi yang keempat. Dan yang terakhir al-khamis. Al-khamis. Al-khamis itu berarti yang kelima. Sedangkan khamsah itu adalah 5. Di sini urutan nomor 5. Al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi', al-khamis. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Kita bedakan antara khamis, yang kelima, dan khamsah, 5. Sahabat Abah sekalian, dari al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi', dan al-khamis ini semua adalah urutan. Apa? Urutan. Atau dalam bahasa Arabnya at-tartib. At-tartib, urutan ya. Secara tertibnya urutan seperti itu. Kalau wahid, isnin, salasa, arba, khamsa itu al-adad. Al-adad. Al-adad artinya adalah angka. Kita membedakan antara at-tartib wal adad. Baik, mari kita lanjutkan. Sahabat Abah sekalian, kita masuk ke at-tadrib al-awwal, latihan yang pertama, rattibil a'dad. Rattibil a'dad. Ma makna rattibil a'dad? Yaitu tertibkanlah atau rapikanlah angka-angka di bawah ini, ya, a'dad atau nomor-nomor di bawah ini. Yang pertama adalah al-awwal. Di sini kita melihat tidak tertib ya, ar-rabi, al-awwal, as-salis, al-khamis, kemudian as-sani. Mari kita tertibkan dari al-awwal sampai nanti yang terakhir. Al-awwal yang pertama. Setelah yang pertama yang berapa? Yang kedua, sahih. Ma naqulu bil lughatil arabiyyah yang kedua. Ma naqulu bil lughatil arabiyyah yang kedua. Apa bahasa Arabnya untuk yang kedua? As-sani, sahih. Ini dia. As-sani. Yang ketiga, ma naqulu bil arabiyyah. Yang ketiga, as-salis. Sahih, as-salis.
Mana naqulu bil arabiyyah yang keempat? Ar-rabi. Sahih. Ar-rabi. Wa ma naqulu bil arabiyyah yang kelima. Di sini al-khamis. Sahih. Al-khamis. Ini dia urutannya min al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis. Barakallahu fikum. Ini kita sudah belajar tentang al-adad wa tartib. Mari kita lanjutkan. Sahabat Aba sekalian, tadi kita sudah belajar tentang al-adad wa tartib. Sekarang kita masuk ke at-tadribu asani. Sil bainal adad wa tartibihi. Sil baina adad wa tartibihi. At-tadribu asani. Sil baina adad wa tartibihi. Pelajaran atau latihan yang kedua adalah hubungkanlah atau sambungkanlah antara angka dan urutannya. Angka itu adalah wahid, isnan, salasa, arba, khamsah. Sedangkan urutannya adalah al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis. Mari kita coba. Pertama adalah ar-rabi. Ma makna ar-rabi? Benar, yang keempat. Di mana pasangannya? Apakah di titik ini? Am huna? Am hadhihi nuqtah? Am hadhihi nuqtah? Am hadhihi nuqtah? Nuqtah itu artinya adalah titik. Sahabat Aba sekalian, marilah kita coba at-tadrib asani, latihan yang kedua ini. Kita sambungkan antara angka dengan tartib urutannya. Yang pertama, ar-rabi. Aina ar-rabi? Ini dia. Ar-rabi itu persamaannya dengan 4. Yang keempat, urutannya angkanya adalah 4. Berikutnya, al-awwal. Al-awwal artinya yang pertama. Berarti angkanya adalah 1. Ini dia. Al-awwal. Berikutnya adalah as-salis. As-salis artinya adalah yang ketiga. Berarti angkanya adalah ini dia, 3. Berikutnya al-khamis. Al-khamis artinya yang ke-5. Berarti angkanya adalah ini dia, angka 5. Yang terakhir tentu saja as-sani, yang kedua. Berarti angkanya adalah ini dia, angka nomor 2. Nah, insya Allah demikian. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah at-tadrib as-salis, iqra al-a'dad tartibiyan. Ini adalah kita membaca angka-angka ini dengan urutannya. Misalnya ini kita coba 3, tartibnya adalah as-salis. Kemudian berikutnya ini 5, tartibnya adalah al-khamis. Kemudian berikutnya ini 1 atau wahid, tartibnya urutannya adalah al-awwal. Berikutnya ini 4 atau arba, maka tartibnya adalah ar-rabi. Dan yang terakhir ini isnan atau nomor 2, tartibnya adalah as-sani. Demikian sahabat Aba sekalian. Kita lanjutkan ke at-tadrib ar-rabi, yaitu latihan yang keempat, sil bainal adad wa surah al-munasibah. Hubungkan antara angka dan gambar yang sesuai. Di sini kita menyebutnya ini adalah urutan ya. Kita fokus kepada layar putih ini. Ini ada gambar kemudian ditandai dengan garis putih atau warna putih ini. Berarti ini urutannya adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. 4. Gambar nomor 1 menunjukkan at-tartib yang nomor 4. Sekali lagi ini gambar nomor 1, tapi secara urutan orangnya menunjukkan orang yang keempat. Kita mulai. Yang keempat, atau kita mulai dari sini. Al-awwal.
Al-awwal ini mana di antara gambar-gambar ini yang menunjukkan orang yang pertama dari sebelah kanan? Ini dia. Kita coba. Al-awwal. Nah, maka menunjuk seperti ini. Inilah al-awwal, orang yang pertama di antara kelima orang ini. Asani, orang yang kedua. Mana kita cari? Ini dia orang yang kedua. Orang yang kedua asani. Asalis, orang yang ketiga. Gambar mana? Ini dia, di gambar yang sebelah kiri ini. Ini adalah urutan orang nomor 3, orang yang ketiga. Asalis. Arabi, orang yang keempat. Benar, ada di sini. Ini adalah Arabi. Dan yang terakhir al-khamis. Al-khamis ada di sini, benar. Ini dia al-khamis. Nah, sahabat Abbas sekalian, alhamdulillah kita telah belajar adat dan tertib angka dan urutan pada sesi kali ini. Barakallahu fikum jami'an. Sahabat Abbas sekalian, kita telah masuk ke sesi yaitu at-tarakibu an-nahwiyah. At-tarakibu an-nahwiyah adalah susunan pola-pola kata atau pola-pola kalimat dalam bahasa Arab. Mari kita dengarkan yang berikut ini. التراكيب النحوية. التدريب الأول: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. At-tarakibu an-nahwiyah. At-tadribu al-awwal, latihan yang pertama. Tabaduli su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil misal. Silakan bertukar peran atau bertanya jawab dengan rekanmu seperti yang dicontohkan. Kita coba mulai. المثال: متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. Perhatikan, al-misal contohnya, at-talib al-awwal, peserta yang pertama bertanya, mata tadhabu ilal madrasah? Kapan kamu pergi ke sekolah? Di sini nama tempatnya adalah sekolah. Maka yang dirubah nanti adalah nama tempatnya ini. Mata tadhabu, ini tidak usah dirubah. Cukup nama tempat yaitu sekolah yang dirubah. Dijawab, adhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Saya pergi di jam ke-7. Ya, di jam ke-7 maksudnya adalah jam 7. Ini as-sabi'ah, inilah urutan jam ke-7. Jadi yang diganti adalah nama tempat dan waktu atau jamnya. Yang diganti ini al-madrasah dan as-sabi'ah. Menyesuaikan dengan yang ada di gambar-gambar berikutnya. Mari kita dengarkan dan mari kita ikuti. Fokusnya adalah tadhabu itu kamu pergi, adhabu saya pergi. Tayyib, undur, wastami, wa'id. التدريب: متى تذهب إلى البيت؟ أذهب الساعة 1. متى تذهب إلى الطبيب؟ أذهب الساعة 2. متى تذهب إلى المسجد؟ أذهب الساعة 3. متى تذهب إلى المهندس؟ أذهب الساعة 4. متى تذهب إلى الشقة؟ أذهب الساعة 5. متى تذهب إلى العم؟ أذهب الساعة 6. Barakallahu fikum. Ya, Anda telah mendengarkan. Silakan untuk diulang lagi sekali lagi dan dipahami. Al-bait rumah, al-wahidah jam 1, jam ke-1, at-tabib dokter, mu'asaniyah jam 2, al-masjidu masjid, as-salisah jam 3 atau jam ke-3,
Al-muhandis itu insinyur, ar-rabi'ah jam keempat, asyaqqa apartemen. Kemudian al-khamisah itu adalah jam 5. Al-am itu adalah paman, as-sadisah jam ke-6. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. التدريب الثاني. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Latihan yang kedua, ini sama. Tabaduli soal wal jawab ma'a zamilik. Silakan bertanya jawab dengan rekanmu seperti yang dicontohkan. Mari kita simak terlebih dahulu. المثال: أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. Baik, diperhatikan. At-talib al-awwal, peserta yang pertama bertanya, Aina tusolli al-fajr? Aina tusolli al-fajr? Di mana kamu salat subuh? Ya, yang diganti adalah ini, yusolli al-fajr. Perhatikan, di sini adalah yusolli untuk dia. Huwa yusolli. Ini kata gantinya untuk dia, huwa yusolli. Tapi di sini dirubah, Aina tusolli? Di mana kamu? Atau Aina anta tusolli? Perhatikan antara tak di sini dan ya di sini, itu bedanya. Yang ya ini kita rubah menjadi tak. Begitu juga dengan kata kerja setelahnya nanti. Al-fajr, di mana kamu salat subuh? Ya, kemudian sampingnya adalah al-masjid, yang dirubah jadi hanya yusallil fajr dan al-masjid. Al-masjid yaitu di masjid. Aina tusallil fajr? Di mana kamu salat subuh? Usallil fajr fil masjidi. Saya salat subuh di rumah. Kemudian ini nanti juga dirubah, yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, al-musalla, di musalla tempat salat. Yushahidu tilfas, menonton televisi. Al-ghurfah, di kamar. Yatawaddo, berwudu. Al-hammam, di kamar mandi. Yaghsilul atbaq, mencuci piring. Al-matbakh, dapur. Yanam, tidur. Ghurfatun naum, kamar tidur. Berikutnya yaghsilul malabis, mencuci baju. Al-hammam, kamar mandi. Mari kita simak, kita ikuti, dan kita perhatikan baik-baik native speaker ini. التدريب. أين تقرأ القرآن؟ أقرأ القرآن في المصلى. أين تشاهد التلفاز؟ أشاهد التلفاز في الغرفة. أين تتوضأ؟ أتوضأ في الحمام. أين تغسل الأطباق؟ أغسل الأطباق في المطبخ. أين تنام؟ أنام في غرفة النوم. أين تغسل الملابس؟ أغسل الملابس في الحمام. Barakallahu fiik. Kita telah menyelesaikan at-tadrib as-tsani. Mari kita lanjutkan ke tadrib berikutnya. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. At-tadribu as-salis, silakan untuk bertukar atau saling tanya jawab dengan rekanmu sebagaimana dua contoh berikut ini. Mari kita dengarkan. المثال الأول: ماذا تفعل؟ أقرأ القرآن.
المثال الثاني. ماذا تفعلين؟ أقرأ القرآن. التدريب. Perhatikan baik-baik. Di sini contohnya, contoh yang pertama adalah Mada taf'al, apa yang kamu kerjakan. Fokus kita adalah ini untuk laki-laki. Taf'al ini untuk laki-laki. Apa yang kamu kerjakan? Kamu di sini untuk laki-laki. Aqra'ul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an. Berbeda sedikit dengan kata kerja kalau lawan bicara kita adalah perempuan. Di sini tertulis Mada taf'alin. Mada taf'alin, apa yang kamu kerjakan? Aqra'ul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an. Secara arti sama, apa yang kamu kerjakan. Hanya bedanya ini untuk laki-laki taf'alu. Kemudian ini untuk perempuan taf'alin. Mada taf'alu, laki-laki. Mada taf'alin, perempuan. Begitu juga dengan contoh-contoh setelahnya. Maka kita harus membedakan bagaimana kata kerja untuk laki-laki dan bagaimana kata kerja untuk perempuan. Saya terjemahkan. Yaknusu, menyapu. Al-ghurfah, ruangan. Tusyahidu, menonton. At-tilfaz, televisi. Yaqra'u, membaca. As-sahifah, koran. Yakwi, menyetrika. Al-malabis, pakaian-pakaian. Taghsilu, mencuci. Al-atbaq, piring-piring. Yaqra, membaca. Al-kitab, buku. Thayyib, hayya nastami wa nu'id. Kita akan dengarkan dan kita pahami. Tafadhal. ماذا تفعل؟ أكنس الغرفة. ماذا تفعلين؟ أشاهد التلفاز. ماذا تفعل؟ أقرأ الصحيفة. ماذا تفعل؟ أكوي الملابس. ماذا تفعلين؟ أغسل الأطباق. ماذا تفعل؟ أقرأ الكتاب. Barakallahu fikum. Ahibbai tulab, sahabat abah sekalian, kalau ini dipahami, alhamdulillah. Tapi akan lebih baik lagi kalau sahabat abah ini mengulang sekali lagi, diputar ulang videonya agar dapat memahami perbedaan antara kata kerja untuk mudzakkar atau laki-laki taf'alu dan kata kerja untuk muannas perempuan taf'alina. Silakan diulang lagi jika belum paham. Mari kita lanjutkan ke tadrib berikutnya. التدريب الرابع. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. At-tadrib ar-rabi, latihan yang keempat. Tabadul soal wal jawab ma'a zamilik. Silakan bertukar peran tanya jawab dengan temanmu. Contohnya adalah mada sataknusu, misalnya nanti. Ya, apa yang akan kamu sapu? Kemudian dijawab saat nusul ghurfatal julus, saya akan menyapu ruang tamu. Perhatikan, di sini perbedaannya kita belajar tentang sa. Sa ini akan. Ada sa setelah kata kerja. Sa taknusu. Sa aknusu. Sa taknus, kamu akan menyapu. Sa aknus, saya akan menyapu. Mari kita dengarkan. المثال. ماذا ستكنس؟ سأكنس غرفة الجلوس. Sataknus dan saaknus. Ini yaknus, berarti ditambahkan sa di sini dan dirubah menjadi anta kata kerjanya.
yaknusu menjadi sataknusu. Yaknusu menjadi saaknusu, saya menyapu. Dan ini objeknya, ya kita rubah nanti sesuai dengan yang ada. Perhatikan, yaghsilu mencuci, al-malabis pakaian, yakwi menyetrika, al-malabis pakaian, yusolli salat, al-fajr subuh atau salat di fajar, yaqra membaca, Al-Quran yusyahid menonton, at-tilfaz televisi, yaghsil mencuci, al-atbaq piring. Mari kita perhatikan dengan baik dan kita dengarkan agar kita lebih memahami tadrib ini. التدريب. ماذا ستغسل؟ سأغسل الملابس. ماذا ستكوي؟ سأكوي الملابس. ماذا ستصلي؟ سأصلي الفجر. ماذا ستقرأ؟ سأقرأ القرآن. ماذا ستشاهد؟ سأشاهد التلفاز. ماذا ستغسل؟ سأغسل الأطباق. Barakallahu fikum. Silakan sekali lagi, diulang lagi, hiwarnya diputar ulang. Agar apa? Agar lebih memahami hiwar di tadrib keempat ini. Mari kita lanjutkan. Baik, ini adalah al-mulakhas at-tarakib. Ini adalah inti-intinya. Yang di kolom ini kata kerja, kemudian ini objeknya. Kemudian sa, akan, ini kata kerja, dan ini adalah objeknya. Mada, ini huruf, ya, kata tanya, dan ini adalah kata kerjanya. Artinya, yang seperti ini, di kotak-kotak seperti ini, dia bisa dirubah, dan seterusnya. Sahabat Abah sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tadrib kita pada pertemuan kali ini. Silakan untuk berlatih lagi, diputar-putar lagi hiwarnya, agar apa? Agar Anda bisa lebih memahami ini. Dan jika ada kesulitan, silakan tanyakan di kolom pertanyaan. Jangan lupa untuk terus belajar pada latihan-latihan yang ada di dalam buku Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Barakallahu fikum jami'an. Selamat belajar bahasa Arab dan selalu semangat. Terima kasih. Ini dari saya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum jami'an. Jangan lupa syair bahasa Arab yang pernah kita pelajari di pertemuan pertama, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu mengharapkan sebuah kesuksesan, tapi kamu tidak berjalan pada jalannya. Ingatlah, sesungguhnya sebuah kapal tidak akan pernah berlayar di daratan yang kering. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.